Assalamualaikum teman-teman. Coba deh nih simak video yang gue dapetin di channel sebelah. Jadi ini adalah pengakuan mantan Muhibin yang tobat main hadroh. Dia nggak mau lagi main hadroh. Ya, mau di mana juga dia nggak mau. Pokoknya jadi pemain hadroh. Wah, ada apa nih? Kita simak dulu ya penjelasan beliau. Kenapa beliau kemudian berhenti jadi pemain hadroh? Ada apa? Kalau di sini nih lawan Mukibin tobat ini bang, itu yang di atas itu Mas Kayat Bento itu Mukibin itu. Tapi sekarang ini punya Sungu. Dulu waktu Dan jadi itu, monset biasanya dikasih berapa amplopnya, Raden Mas? Dulu Iya. saya pemain hadroh bang, yang nabo-nabo kayak. Ini dapat berapa itu? Alah dulu kan itu kan saya belum sadar kalau ini tuh jebulnya bisnis solawat dulu sadar bang. Dulu pikirnya ibadah begitu ya. Ibadah mikirnya Niatnya lillahi saya ta'ala. mangkat naboi lulang garing itu mikir saya ya dapat syafaat Kanjeng Nabi, padahal saya disangoni. Tapi tak pikir-pikir kok ada Habib yang solawatan tapi pulang malah disangoni uang ratusan juta kayak gitu nanti. Terus tak pikir lagi nanti kalau di akhirat nanti ketemu Kanjeng Nabi, nanti pertanggungjawabannya gimana? Kok nama baginda kok dikomersilkan kayak gitu? Itu sekali manggung kalau tiap malam manggung gaji presiden 5 presiden lewat itu bang, si Habib itu yang besar. Iya, pertanggung jawabannya itu Habib malah Sopo ke Kanjeng Nabi besok. Habib Sopo. Seandainya Saya sampean aja yang viral lah. gini Raden Yang Mas. viral itu yang tiap malam manggung itu loh bang. Raden Mas, seandainya sampean dapat 20% lah dari apa yang diterima Habib itu, sampean tetap masih mau nggak jadi monset di sana? Tapi segini bang, tapi kalau sekarang saya tidak mau bang, lebih Oh, baik kalau saya dulu bekerja mau sambil berarti. sholawat. Dulu mau masih bodoh. Sekarang saya tidak mau, lebih baik gini bang, Jangan lebih jadi baik saya tukang tuh hadrohnya. mau berangkat bekerja, saya bersolawat, mau jualan saya solawatan, karena bersolawat itu mudah dan murah. Kalau pengen Bersolawat dapat untuk yang mendapat lebih, syafaat itu mudah dan murah. kalau Tapi pengen kalau dapat sudah lebih, Bang, ya. menghabiskan anggaran ratusan juta itu bisnis itu. Makanya kalau pengen dapat lebih, Jelas. jadi owner Kalau kayak bisnis saya kok ini. lewat Kanjeng Nabi, oh jangan salah, pertanggung jawabannya sama Nabi Muhammad besok. Coba ini nak mau Bang Raden mau diajarin sama Bang Adam itu. Kalau pengen lebih bagaimana Bang Adam? Ya, kalau pengen lebih ya jadi ownernya kayak ini, owner. Jangan mau. Berarti saya gini bang. Bang Berarti Adam saya ini disuruh terus jadi maklar ya, maklar. Berarti saya disuruh jadi maklar syafaat, maklar sholawat gitu bang. Enggak bang, enggak. Saya sudah bertobat. Paling tidak di situ terungkap bahwa memang bisnis sholawatan itu ada. Bayangin saja, itu mahalnya bukan main. Apalagi jika yang diundang itu orang yang sangat terkenal. Padahal faedahnya apa sih? Cuma teriak-teriak kenceng begitu. Dan yang paling harus dibongkar itu soal bisnis sholawatnya yang sangat-sangat mahal. Sholawat itu murah kok. Kenapa dibuat mahal? Soundnya begitu mahal, bahkan ada itu yang pakai sound biasa nggak mau. Panggungnya megah. Gunanya untuk apa? Biayanya mahal, dan yang paling harus dibongkar itu soal biayanya membebani anggaran Pemda. Banyak Pemda, kabupaten, gubernur, itu yang menggunakan anggaran untuk acara semacam itu. Apa tujuannya? Itu uang rakyat, harusnya kembali ke rakyat. Bukan dipakai untuk seperti itu. Bahkan ada juga yang berbicara, ini nanti demi syafaat dari Kanjeng Nabi, demi barokah. Bilangnya semacam itu. Padahal di balik itu bisnis, seperti kemarin tuh di daerah Jawa Timur itu. Itu sekali mendatangkan tuh acaranya habis berapa? Ratusan juta. Memangnya itu uangnya bupati? Memangnya uangnya gubernur? Bukan. Itu uang rakyat. Anggaran yang harus itu rakyat harus kembali ke rakyat. Tapi dipakai hura-hura semacam itu. Memangnya rakyatmu itu sudah banyak yang kaya? Memangnya rakyatmu itu sudah pada kenyang? Memangnya di setiap pojok itu, di daerah pedalaman maupun di kota,
Gak ada orang kelaparan, banyak. Tetapi anggaran-anggaran kalian dipakai untuk acara semacam itu. Yang itu faedahnya saya kira sedikit kok. Untuk para bupati, gubernur tuh yang menjalani semacam itu, yang memakai uang rakyat untuk acara semacam itu, kalian tuh kena doktrin yang katanya syafaat lah, tetek bengek dan lain sebagainya. Bahkan kemarin di daerah Jawa Tengah ada satu mantan bupati juga berkata, mungkin dia pernah mengajukan untuk mengundang Habib itu. Tetapi apa jawabannya? Dia mau datang setiap tahun jika bupati ini menghentikan kebiasaan dia membuat acara tradisi-tradisi dari kebudayaan lokal. Itu kan jelas maksudnya apa? Aneh saja uang rakyat digerogoti hanya demi acara semacam itu. Bahkan banyak pejabat yang ikut-ikutan, dari bupati sampai gubernur. Kalian harus sadar, itu uang rakyat, harus kembali ke rakyat, bukan uang kamu. Kalau ada yang berbicara, itu uangnya bupati, gubernur. Saya kurang percaya. Bupati, gubernur itu sebelum jadi, mengeluarkan uang banyak. Per kepala itu berapa coba? Dalam pemilihannya itu. Memangnya dia berani mengeluarkan uang sampai 300 juta, 400 juta. Hanya untuk acara-acara semacam itu yang besar semacam itu. Nggak mungkin. Lagian juga udah banyak terungkap kok. Pemakaian anggaran-anggaran Pemda dipakai untuk acara semacam itu dengan dalih apalah. Banyak jenisnya yang mereka pakai. Dan saya amati acara seperti itu, minim kajian ilmu, minim. Yang ada tuh sound yang sangat keras. Ya seperti itulah. Di panggung, di atas panggung itu dikira ulama. Padahal orang melantunkan selawat itu belum tentu ulama. Hanya bajunya seperti itu. Lalu dikira ulama. Makanya kita temui banyak sekali yang minim kajian pengajian di situ. Yang lama durasinya yaitu tadi, yang katanya selawatan. Bahkan 1 tahun belakangan kemarin itu ada juga persaingan di antar sesama majelis selawatan seperti yang bisnis semacam itu. Yang mulai juga mereka, Pak Levi, menyindir-nyindir kalau selawat itu tidak boleh goyang-goyang, tidak boleh bergerak-gerak semacam itu, tidak boleh. Tetapi mereka lupa saat mereka itu di majelisnya dengan khas-khas tarian mereka itu diiringi selawat, mereka apa coba gerakannya? Lebih terengginas. Ternyata apa? Hanya persaingan sesama majelis selawat. Tetapi saya amati yang mulai juga mereka, Pak Levi itu yang iri-irian gitu. Dan untuk para bupati, gubernur, jangan lagi menggunakan uang-uang rakyat untuk semacam itu. Lebih baik uangmu digunakan untuk rakyat. Itu di Demak tuh ada tuh, Sayung itu. Itu banjir udah berapa lama? 9 tahun, 10 tahun atau kapan itu? Lebih baik uangnya taruh di situ. Gubernur juga sama, harusnya uangnya ditaruh.